Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 220333029. Jurusan Bisnis Digital, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini saya ingin meminta waktunya sedikit untuk diwawancarai, Pak. Apakah bisa? Ya, bisa. Baik Kak, sebelumnya apakah Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Alamsyah. Usia saya sekarang ini menginjak 22 tahun. Pekerjaan saya sekarang ini bisa dibilang masih persiapkan diri, ya. Dan lokasi tempat tinggal saya sekarang beralamatkan di Sangiasari, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Marketplace apa yang Kakak paling sering gunakan? Apakah Shopee atau Tokopedia atau lain sebagainya? Marketplace yang sering saya gunakan, yang paling sering itu Shopee. Yang kalau Tokopedia, Lazada tidak pernah. Terima kasih. Seberapa sering Kakak berbelanja online dalam marketplace Shopee dalam sebulan? Dalam sebulan saya berbelanja di marketplace bisa dibilang agak sering. Oke, apa alasan utama Kakak memilih belanja di marketplace Shopee dibanding dengan toko fisik? Ya, alasan saya berbelanja di marketplace dibandingkan di toko-toko yang non fisik, ya, secara fisik, terutama dari diskonnya dan promonya bisa dibilang ya murah-murah. Apa yang membuat Anda lebih memilih platform tersebut dibanding yang lainnya? Saya memilih platform tersebut karena kan potongan harga yang murah, promo diskonnya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Pernahkah Anda mencoba platform lain selain platform yang Anda telah gunakan? Kalau mencoba platform lain bisa dibilang tidak pernah, karena sudah dibilang keseringan pakai platform tersebut. Apakah Anda pernah berpikir untuk pindah ke marketplace yang lain? Apa alasannya? Kalau soal pindah marketplace ya ke lain tidak pernah, karena level akun yang di marketplace yang saya gunakan ada yang namanya kenaikan level pada akun tersebut. Jika kenaikan levelnya itu tinggi, maka potongan-potongan harga dan promo diskonnya bisa dibilang murah. Biasanya produk apa yang paling sering Anda beli secara online? Kalau soal produk yang sering saya beli secara online, biasanya pakaian dan sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari saya. Oke. Bagaimana cara Anda mencari produk yang Anda inginkan? Kalau dalam mencari produk yang saya inginkan, biasanya saya hanya menelusuri nama barang tersebut. Oke. Pernahkah Anda mengalami kesulitan menemukan produk yang sesuai dengan apa yang Anda cari? Bisa diceritakan? Sesuai pengalaman saya, ya pernah saya mengalami kesulitan dalam mencari barang tersebut atau produk tersebut, karena kan ya biasanya tidak tahu nama produknya bagaimana, dan
Apa yang paling mempengaruhi keputusan Anda saat memilih produk? Apakah dilihat dari harganya atau reviewnya dan lain sebagainya? Yang mempengaruhi pemilihan saya dalam berbelanja produk itu, saya terutama melihat tingkat ratingnya dan ulasan-ulasan komentar dalam toko tersebut. Oke. Biasanya metode apa yang paling sering Anda gunakan saat melakukan check out pada marketplace? Metode yang paling sering saya gunakan dalam check out di marketplace tersebut, saya selalu memakai yang namanya metode COD. Oke. Pernahkah Anda mengalami masalah saat check out atau melakukan pembayaran? Bagaimana solusinya? Kalau soal mengalami masalah saat check out produk, bisa dibilang tidak pernah. Oke. Apakah Anda sering memanfaatkan promo atau diskon? Jika iya, promo seperti apa yang paling menarik? Kalau promo yang menurut saya menarik, biasanya potongan harganya murah, diskonnya, dan sebagainya. Oke. Pernahkah Anda membatalkan pesanan setelah check out? Apa penyebabnya? Kalau pengalaman saat check out barang, pada saat saya check out barang, saya membatalkannya dikarenakan saya menemukan produk yang sama persis dengan harga yang berbeda. Dengan itulah saya membatalkan check out barang tersebut dengan memilih produk yang sama tapi dengan harga yang cukup murah dan berbeda. Berapa lama rata-rata waktu pengiriman dari marketplace ke lokasi Anda? Kalau estimasi waktu pengiriman pada saat saya men-check out, bisa dibilang fleksibel, kadang cepat sekali, kadang lambat, dan kadang lambat sekali. Pernahkah menerima produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak? Bagaimana Anda menanganinya? Kalau saya menerima produk yang tidak sesuai dengan gambar atau ulasan yang ada di marketplace itu, saya menggunakan metode return untuk mengembalikan barang tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang dipajang di toko itu. Oke. Seberapa penting rating dan review produk bagi Anda sebelum membeli? Kalau penting atau tidaknya, saya utamakan itu review produk dan ulasan-ulasan dan review-review video yang ada di marketplace tersebut. Baik. Seberapa seringkah Anda memberikan review setelah membeli produk? Apa tujuan Anda dengan memberi review tersebut? Saya tidak pernah ada tujuan apapun itu, tapi saya menghargai yang namanya bintang. Kalau pengirimannya cepat dan barangnya aman sampai ke alamat saya dan sesuai dengan foto atau pajangan di toko tersebut, saya memberi rating yang bagus. Oke. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan penjual di marketplace sebelum membeli? Topik apa yang biasanya dibahas? Kalau komunikasinya sih tidak pernah. Oke. Pernahkah Anda mengalami konflik atau ketidakenakan jawaban dengan penjual seperti menanyakan terkait produk atau komplain dari Anda? Bagaimana penyelesaiannya? Kalau
saya pribadi tidak pernah komplain, ya terima, dan kalau tidak sesuai dengan apa yang saya pesan paling saya retur dan saya kembalikan. Oke. Bagaimana pengalaman Anda dengan layanan customer service marketplace? Apakah cepat dalam merespon atau sebaliknya? Ya bisa dibilang fleksibel, kadang responsif, kadang juga tidak responsif. Oke. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan terkait marketplace yang sering Anda gunakan? Kalau kekurangannya biasanya itu yang produk-produk yang kita cari, metode COD-nya itu tidak pernah ada dengan produk yang kita cari. Dan terkait dengan produk yang kita cari, biasanya kalau kita yang tidak cari produk itu, metode COD-nya pasti ada. Dan kelebihannya itu ada yang namanya metode COD ongkir 0 rupiah. Jika dimintai pendapat dari marketplace, fitur atau layanan apa yang Anda harapkan ada di marketplace tersebut? Kalau fitur dan layanan saya harapkan di marketplace tersebut, saya mengharapkan COD ongkir itu ya selalu ada lah, supaya kita nyaman berbelanja di marketplace tersebut. Oke. Terakhir, jika ada kerabat ataupun teman Anda yang baru mau mulai belanja online di marketplace, apa saran dari Anda dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh mereka sebelum memutuskan untuk mencoba berbelanja di marketplace tersebut? Jika ada kerabat saya yang ingin berbelanja di marketplace, saya utamakan dan menyarankan terutama rating, review, dan ulasan-ulasan komentar yang ada di toko tersebut. Baik, terima kasih. Nah, mungkin itu saja untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.